Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ira Agustin dengan NPM 2201063. Di sini saya selaku moderator dan juga pemateri 1. Kemudian akan dilanjut dengan pemateri 2 yaitu Rifki Rabani dengan NPM 2201071 dan pemateri terakhir yaitu pemateri 3 Dinda Amalia dengan NPM 2201083. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan lanjutkan atau memaparkan materi pertama yang berjudul Landasan Pokok Manajemen Syariah. Pengertian manajemen bisnis Islam merupakan sebuah sistem yang berjalan berdasarkan koridor nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Dan di dalamnya juga harus memiliki akhlak yang baik, karena akhlak yang baik berdampak pada pekerjaan bisnis yang dijalankan. Fungsi manajemen sebagaimana yang kita ketahui ada 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pergerakan atau actuating. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Akhlak yang baik menurut agama Islam mengandung 3 komponen. Yang pertama, akidah dan iman. Dalam menjalankan bisnis yang syariah, seseorang harus memiliki akidah yang baik dan benar sesuai dengan perintah Allah. Dan orang tersebut juga harus memiliki iman atau percaya kepada Allah bahwa Allah yang selalu memberikan jalan terbaik kepada dirinya. Dan Allah juga selalu melihat apa yang kita kerjakan. Maka dari itu, dalam bisnis syariah, kejujuran juga diutamakan. Yang kedua, syariah. Syariah dibutuhkan juga sebagai landasan pokok, karena seorang pembisnis yang sukses juga harus memiliki syariah atau tahu mengenai syariah Islam yang baik dan benar. Maka di sini seorang pebisnis dalam manajemen syariah bukan hanya harus menguasai ilmu ekonomi, tetapi juga harus menguasai mengenai ilmu agamanya. Yang ketiga yaitu mengenai akhlak. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada umatnya berbisnis dengan jujur, sabar, dan tidak seenaknya kepada para pesuruh atau pegawai. Maka dari itu, mengapa landasan dasar manajemen bisnis syariah adalah akhlak? Karena dalam bisnis syariah, kita harus meneladani akhlak-akhlak para nabi dalam berbisnis. Seperti halnya kita harus mengambil contoh kepada para nabi yang terdahulu, yang sudah pernah memulai dalam berbisnis. Kita bisa mengambil contoh mengenai kejujurannya dalam berbisnis, yang bisa menjadi kita memberikan pedoman atau bisa melakukan pedoman tersebut kepada bisnis yang akan kita jalankan. Semoga ketiga landasan manajemen bisnis syariah di atas bisa menjadi landasan kita dalam menjalankan atau mencari nafkah dalam dunia berbisnis. Oke, lanjut. Konsep dasar ajaran Islam. Konsep dasar Islam mencakup iman atau syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Iman dalam Islam merujuk pada keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dan iman juga mencakup keyakinan para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Terus ada konsep ajaran Islam tentang bisnis syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil, karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi resiko yang ditimbul, sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dengan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional, karena hasil bagi keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi kedua belah pihak atau pengelola modal juga.
Oke, terus kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung ke-1 masyir, kedua asusila, ketiga goror, keempat haram, kelima riba, dan terakhir keenam ihtikar atau zolim. Masyir itu segala bentuk spekulasi judi yang mematikan sektor real dan tidak produktif. Kedua asusila yaitu praktik usaha yang melanggar keasusilaan atau norma sosial. Ketiga ada goror yang segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Keempat haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah. Kelima riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan bunga pada transaksi kredit atau pinjaman dan penukaran barter lebih antara barang ribawa atau sejenis. Pelanggaran riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, di samping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi, dan penjoliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah. Keenam ada ihtikar atau zolim, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Landasan pokok manusia pembangunan di antara lain yaitu 1. Tauhid uluhiyah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala-galanya manusia hanya menerima titipan dalam pengelolaan harta. Kedua ada tauhid rububiyah, adalah keyakinan bahwa yang mengatur dan memberi rezeki ialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagai manusia harus berusaha dan berdoa seoptimal mungkin. Khilafah, bahwa manusia ditempatkan di muka bumi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memakmurkannya. Ketiga ada tazkiyah, adalah bahwa manusia harus mensucikan harta yang dimilikinya dengan berzakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan harta meski dengan cara-cara yang baik dan bersumber dari kehalalan. Keempat, al-falah, adalah bahwa sukses yang diraih hendaknya menjadi pembuka dan melapangkan jalannya ke akhirat. Jadi itulah adalah 4 landasan pokok manusia pembangunan di antaranya seperti itu. Jadi ketika keempat ini sudah terjalankan, maka kemakmuran pun akan terjadi atau akan merata. Lanjut, Allah membeda-bedakan harta di antara hambanya sebagai ujian. Kenapa? Harta merupakan ujian bagi manusia. Ia bisa memuliakan dan bisa menghinakan. Hal ini tergantung bagaimana pemilik harta menggunakannya. Apakah harta tersebut digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya justru membuat lalai. Harta yang dibelanjakan di jalan kebaikan akan mengantarkan seseorang meraih kemuliaan, dan harta yang melalaikan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala hanya membuat pemiliknya menjadi orang-orang yang hina atau rugi. Jadi Allah membeda-bedakan harta setiap manusia itu dikarenakan ada hikmah dan ujiannya. Bagaimana hidup ini berputar dikarenakan ada orang atas dan orang bawah. Orang atas tidak akan, atau orang kaya tidak akan disebut kaya kalau tidak ada orang yang miskin. Jadi hidup ini saling membutuhkan dan berotasi sehingga berkepanjangan seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dinda. Terima kasih. Selanjutnya, penggunaan harta dalam syariah. Penggunaan harta dalam ajaran Islam senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan pemanfaatan dalam rangka takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Makasyar syariah yang terkait dengan penggunaan harta termasuk 1. Memelihara harta, 2. Menjaga harta, 3. Mengamankan harta. Para ulama fikih juga membagi harta milik masyarakat sebagai berikut. A. Harta yang harus untuk diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama seperti tempat-tempat ibadah, pemakaman, jembatan, jalan umum, dan sarana-sarana pendidikan. B. Harta yang khusus untuk digunakan bagi kepentingan umum seperti harta wakaf atau harta yang termasuk ke dalam milik negara.
C. Harta seseorang yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti tanah wakaf yang diwakafkan seseorang diambil hasilnya serta tanah-tanah negara yang boleh dipergunakan masyarakat.